بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah 1433 Hijriah, yang mana hari ini bertepatan dengan tanggal 4 November 2012, hari Ahad. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita seperti biasa. Pertama-tama Riyadhus Shalihin beserta syarah-syarahnya, dilanjutkan dengan tafsir surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu tanya jawab sampai pukul 10 nanti insyaallah. Mengenai kitab Riyadhus Shalihin, kita masih berada di bab fadli qiyamil lail, bab keutamaan salat malam. Yang terakhir kita membahas bahwasanya salat malam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Dawud. Sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang kita masuk lanjutannya lagi. Di sini tertulis hadisnya nomor 1178. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Jabir radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailah, rawahu Muslim. Berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada waktu malam itu ada satu saat, tiadalah seorang muslim bertepatan dengan saat itu dalam keadaan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan daripada urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah berikan kepadanya permintaannya, dan hal itu terjadi pada setiap malam. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya waktu malam adalah termasuk waktu yang diharapkan mustajab. Jadi waktu malam itu diharapkan adalah sebagai waktu yang mustajab. Di sini tidak diterangkan di awal malam atau di akhir malam atau di tengah malam. Karena itu Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan al-lailu kulluhu madinnatul ijabah. Malam itu semuanya adalah diharapkan bisa menjadikan doa itu mustajab, merupakan waktu yang mustajab. Fa yustahabbu du'a fi jami'i sa'atil lail kullih. Karena itu dianjurkan berdoa pada semua waktu malam. Raja'a an yusadifa sa'atal istijabah, sa'atal ijabah, dengan harapan nanti bertepatan dengan waktu yang mustajab. Jadi malam itu semuanya adalah waktu yang
hafizahullah taala menjelaskan di dalam syarahnya, ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar At-Turtusi. Beliau punya kitab yang berjudul Ad-Du'a Al-Ma'thur wa Adabu, yang mana di dalam kitab itu beliau menuliskan walladzi yukhtam bihil bab annahu laisa bi faqih man kanat lahu ila Allahi hajah thumma nama 'anha fil ashab. Ya, beliau menutup kitabnya ini, menutup bab ini dengan kata-kata, tidaklah dikatakan sebagai orang yang pandai, yaitu orang yang mempunyai hajat kepada Allah, punya hajat, namun ternyata pada waktu malam dia tidur, tidak berdoa pada penghujung malam. Ini laisa bifaqih, bukan orang yang pandai, punya hajat kepada Allah, ternyata kalau malam tidur, tidak berdoa di penghujung malam. Bukan orang yang faqih, bukan orang yang pandai. Kita punya hajat apa tidak kepada Allah? Kita semua punya hajat kepada Allah. Kita semua punya hajat kepada Allah. Hajat-hajat harian, kebutuhan harian. Ya, di antaranya yang paling pasti apa hajat kita? Yang paling pasti apa? Yang paling pasti adalah kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu hajat, kita butuh pengampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hajat kita adalah kita minta kepada Allah agar kita dijadikan istiqomah, karena hati selalu berbolak-balik. Kita minta kepada Allah supaya nanti kalau meninggal dunia oleh Allah diberikan husnul khotimah. Kita juga minta kepada Allah supaya diberikan kesehatan dan seterusnya, hajat-hajat. Apalagi orang-orang tertentu yang memang punya hajat khusus, seperti orang sedang kena problem, punya masalah, hajat supaya masalahnya dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit ingin disembuhkan supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam hajat yang lainnya. Jadi bukanlah orang yang pandai, orang yang punya hajat kepada Allah, ternyata kalau malam tidur tidak bangun malam, tidak berdoa di akhir malam. Selanjutnya, wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min al-laili falyaftatih as-salata bi rak'ataini khafifatain." Rawahu Muslim. Apabila seorang dari kamu hendak sholat pada waktu malam, maka hendaklah dia membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini maksudnya adalah orang yang biasa sholat malamnya itu panjang-panjang, seperti Rasulullah Muhammad SAW, sholat malamnya panjang-panjang. Karena sebelum memulai sholat malam, maka sholat 2 rakaat dulu, yang dikenal dengan sholat iftitah, yaitu sholat pembukaan, 2 rakaat yang ringan. Istilahnya itu seperti untuk pemanasan, supaya bangun tidur tidak langsung sholat yang panjang, nanti badannya kaget, maka 2 rakaat yang ringan dulu. Setelah itu baru rakaat-rakaat yang panjang. Ini sunnah. Jadi sebelum kita sholat yang panjang pada waktu malam, sholat dulu 2 rakaat yang ringan, disebut dengan sholat iftitah, sholat pembukaan. Kemudian juga an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Bunda Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qama min al-lail iftataha salatahu bi rak'atain khafifatain." Rawahu Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak sholat pada waktu malam, membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Sama dengan tadi ya. Jadi dianjurkan, disunnahkan kalau kita mau sholat malam, membuka sholat kita dengan 2 rakaat yang ringan. Tapi kalau sholat kita sholat yang ringan-ringan, itu
sudah nggak pakai pembukaan, itu namanya sudah sholat. Kan kita biasa sholat rakaat pertama baca apa alam nasroh, rakaat kedua al-fil, udah pendek-pendek itu. Nah, kalau sholat kita seperti itu yang nggak pakai pembukaan itu sudah ringan. Kecuali kalau sholat kita rakaat pertama baca setengah juz, rakaat kedua baca seperempat juz, maka sebelum masuk yang panjang itu sholat dulu 2 rakaat yang ringan supaya badan kita tidak kaget. Atau kalau kebiasaan kita sholat malam cuma 3 rakaat witir, rakaat pertama sholat al-a'la, rakaat kedua sholat al-kafirun, rakaat ketiga sholat al-ikhlas, maka ini juga ringan, sehingga tidak perlu lagi dibuka dengan 2 rakaat yang ringan. Ya boleh-boleh saja dibuka, tapi nggak ada perlunya. Karena tujuan 2 rakaat yang ringan itu adalah supaya badan kita tidak kaget kalau kita kemudian sholat yang panjang. Yang kemarin kita bahas kan, Rasulullah berdirinya panjang, rukuknya panjang, iktidalnya panjang, sujudnya panjang. Kalau tanpa pemanasan, tanpa 2 rakaat yang ringan, maka akan berpengaruh pada kondisi tubuhnya kaget badannya. Kalau kita ringan-ringan, paling-paling rukuk kita baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli dengan sekali. Kemudian selanjutnya wa anha radhiyallahu taala anha annaha qalat, dari Bunda Aisyah pula semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza fatathu as-salatu min al-laili min waj'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 raka'ah, rawahu Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidak sholat pada malam hari, ya, karena sakit atau yang lainnya tidak bangun, maka beliau sholat pada siang hari 12 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, di sini ada beberapa faedah. Di antara faedahnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu juga manusia. Ada kalanya sakit. Sehingga kalau sakit ada kalanya tidak sempat sholat malam. Islam itu gampang, mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada kita kecuali sekedar kemampuan kita. Sehat, sholat. Sakit, sholatnya libur dulu. Tapi Rasulullah mengqadha. Jadi Rasulullah kan biasa kalau malam sholatnya berapa rakaat? 11. Biasa 11 rakaat. Nah kalau malam tidak bangun karena sakit atau karena yang lainnya, maka diqadha pada siang hari. Itu diqadha pada waktu sholat duha. Tapi mengqadhanya genap. Jadi beliau biasa sholat 11, diqadhanya 12. Jadi mengqadhanya bukan witir. Mengqadhanya ya ganjil. Witir itu mengqadhanya itu genap. Witir itu kan ganjil. Mengqadhanya genap. Nah kalau kita biasa sholat malam misalnya 3 rakaat, lalu pada waktu malam kita ketiduran, tidak bangun karena sakit atau yang lainnya, maka pada waktu duha kita ganti dengan 4 rakaat. Kalau biasa sholat malam 7, berarti gantinya adalah 8, digenapkan. Ya, jadi ini adalah sifat manusia. Kadang sehat, semangat, kadang sakit, kurang semangat, wajar, dan Allah itu juga memahami kita. Bedanya manusia dengan Allah itu sangat jauh. Kalau Allah itu memahami keadaan hambanya. Kalau manusia tidak mau memahami, minta haknya supaya dipenuhi. Kalau Allah tidak, sakit, istirahat. Kemudian berikutnya pula wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari sahabat Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu wa qara'a fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail, rawahu Muslim. Barang siapa yang ketiduran
membacanya antara sholat subuh dan sholat zuhur, mengqadha, diqadha ya, maka dicatat seakan-akan dia membacanya pada waktu malam. Hadits riwayat Imam Muslim. Jadi dibaca mungkin pada subuh, setelah baca zikir pagi, atau dibaca waktu duha. Pokoknya dibacanya itu di qadhanya antara sholat subuh sampai sholat zuhur, maka dicatat oleh Allah bahwa kita tetap membacanya atau mengamalkannya pada waktu malam. Masya Allah, ini adalah keringanan yang luar biasa. Jadi kita ini perlu punya hizib, perlu punya wirid. Hizib atau wirid yang terbaik adalah yang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Termasuk wirid. Wirid itu amalan yang diamalkan rutin ya, continue, wiritan. Termasuk Al-Quran. Kita ini perlu punya komitmen bahwa saya tiap hari harus membaca Al-Quran tidak kurang daripada 1 juz. Lalu kita benar-benar komitmen dengan itu. 1 hari benar-benar 1 juz, tidak kurang, lebih tidak apa-apa, kurang jangan. Atau juga zikir-zikir yang lainnya. Inilah kemudahan agama Islam. Jadi ada amalan-amalan sunnah itu ada qadhanya, boleh diqadha. Amalan sunnah boleh diqadha. Ini namanya kan mengqadha ini kan. Biasa dibaca waktu malam, ada ketiduran dibaca waktu pagi atau siang. Kemudian selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha bi wajhihal ma. Allahumma rahmati, seorang laki-laki, seorang suami yang bangun pada waktu malam lalu dia salat, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istri tidak mau bangun, maka diperciki air di wajahnya. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqadat zawjaha fa in aba nadhahat bi wajhil ma. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun pada waktu malam lalu sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau tidak mau bangun suaminya, diperciki di wajahnya air. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadits riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Masya Allah, ini adalah gambaran keluarga yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah. Luar biasa kalau bisa dipraktekkan. Jadi suami bangun dulu sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau tidak mau bangun diperciki air, kemudian mau bangun lalu sama-sama sholat. Bukan sholat bersama ya, tapi sama-sama sholat. Karena sholat bersama jamaah itu boleh dilakukan sesekali, spontanitas, tanpa dikoordinir, tanpa direncanakan. Kalau direncanakan tidak ada sunnahnya kecuali bulan Ramadan saja. Atau sebaliknya, istrinya bangun dulu, istrinya sholat, kemudian istrinya membangunkan suaminya. Tidak mau bangun diperciki air, Masya Allah, lalu bangun sama-sama sholat. Hanya saja yang seperti ini perlu sebelum kita praktek janjian dulu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, karena kalau tidak janjian itu salah paham. Istrinya bangun, suaminya tidak mau bangun, diperciki air, nanti marah-marah suaminya. Janjian dulu. Bagaimana kalau kita nanti siapa yang bangun dulu membangunkan yang lainnya? Kalau tidak mau dibangunkan, diperciki air. Sepakat ya, alhamdulillah. Masya Allah. Bayangkan betapa nikmatnya suaminya sholat malam, istrinya juga sholat malam. Suaminya berdoa, istrinya berdoa. Suaminya mendoakan istrinya, istrinya mendoakan suaminya. Istrinya mengatakan, suaminya mengatakan, ya Allah, ampuni dan sayangi
Istrinya mengatakan, "Ya Allah, ampuni dan sayangi suamiku." Benar-benar nyambung. Di sini juga ada faedah tentang amar ma'ruf nahi munkar. Itulah kelebihan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang munkar. Inilah benar-benar keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saling memotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Suami motivasi istrinya, istri motivasi suaminya, sehingga semakin hari semakin baik dan semakin baik. Kemudian selanjutnya wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu wa an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhuma annahuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-lail fa shallaya aw shalla rak'atain jami'an kutiba fi dzakirin wa dzakirah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari sahabat Abu Hurairah sekaligus sahabat Abu Sa'id, semoga Allah meridhai keduanya. Dua orang sahabat perawinya. Keduanya berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang suami membangunkan istrinya pada waktu malam hari, lalu keduanya sama-sama sholat. Keduanya sama-sama sholat, walaupun hanya 2 rakaat saja, maka Allah mencatat keduanya sebagai orang laki-laki dan orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirah. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi masya Allah, jadi suami membangunkan istrinya lalu sama-sama sholat, atau juga sebaliknya tadi ya, istri membangunkan suaminya lalu sama-sama sholat, walaupun sholatnya hanya 2 rakaat saja, maka suami istri itu dicatat oleh Allah sebagai orang laki-laki dan orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Luar biasa. Ini benar-benar merupakan keutamaan sholat malam. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, di antara faedahnya beliau mengatakan jawazu sholatil laili jamaah, boleh sholat malam berjamaah, namun tidak secara mutlak. Para ulama memberikan batasan. Batasannya adalah sesekali, tidak terus-terusan, dan juga batasannya pula adalah spontanitas, tidak direncanakan sebelumnya, karena tidak ada sunnahnya. Kita lihat riwayat-riwayat yang ada itu, para sahabat rata-rata itu spontan, tidak ada rencana sebelumnya dengan Nabi, tiba-tiba jadi makmumnya Nabi. Paling enak kita mengikuti sunnah. Kecuali kalau Ramadan 1 bulan penuh, tidak apa-apa direncanakan, itu malah sunnah. Selanjutnya tinggal 2 hadis, kita selesaikan aja bab ini. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Bunda Aisyah semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhab 'anhu an-nawm, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yastaghfir fa yasubba nafsahu." Muttafaqun alaih. Bunda Aisyah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang dari kamu ngantuk ketika sholat, maka hendaklah tidur dulu sehingga ngantuknya hilang. Karena kalau seorang dari kamu itu sholat dalam keadaan ngantuk, boleh jadi dia mau mengucapkan istighfar, keliru mencaci maki dirinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim rahmatullahi alaihim. Inilah di antara kemudahan agama Islam. Jadi kalau kita sholat ngantuk, apa kata Rasulullah? Jangan teruskan sholatmu, tidur dulu sampai ngantuknya hilang, baru sholat. Karena khawatirnya kalau
istighfar malah menyanyi. Yang ahli nyanyi nanti arahnya kepada nyanyi. Jadi tidak tahu yang dia ucapkan. Karena itu di hadits yang berikutnya dijelaskan pula wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum min al-lail fasta'jaba al-Qur'an 'ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Rawahu Muslim. Apabila seorang dari kamu sholat malam, lalu Al-Quran itu ya bacaannya keliru karena ngantuk. Jadi baca Qurannya itu keliru, selalu keseliru lidahnya. Karena biasa orang kalau ngantuk kan gitu kan. Baca Al-Quran biasanya lancar, gak keliru. Ini karena ngantuk keliru terus. Tiap ayat keliru, tiap ayat keliru, sehingga dia tidak tahu lagi apa yang dia ucapkan, maka adalah tidur dahulu. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ya. Ngantuk itu disengaja atau tidak disengaja? Sengaja atau enggak? Kayaknya tidak sengaja ngantuk itu ya. Datang dari Allah begitu saja ya. Tidak sengaja ngantuk itu. Cuman yang jadi masalah kalau tiap sholat malam ngantuk gimana? Tapi kalau lihat sepak bola tidak ngantuk, ya apa ya? Gimana caranya jawabnya ini? Kalau untuk sholat ngantuk, lihat bola tidak ngantuk. Jadi masya Allah. Kalau di rumah nggak pernah ngantuk, begitu hadir di pengajian, majelis taklim atau khutbah Jumat, ngantuknya datang. Ada yang mengatakan ini nikmatnya jadi orang Islam. Nikmatnya jadi orang Islam. Karena orang-orang di tempat lain, di Amerika, di Eropa, sulit tidur. Kaya-kaya tapi sulit tidur. Perlu beli obat tidur dulu, obat penenang atau tidur. Lah kalau orang Islam pada miskin-miskin, tanpa obat tidur sudah gampang ngantuk, pengajian tidur, ya, khutbah Jumat tidur, masya Allah. Tapi itu adalah tidur yang tercela, bukan tidur yang terpuji. Jadi intinya, pokoknya kalau kita lagi ibadah, lagi sholat, lagi zikir, lagi baca Al-Quran atau apapun, kalau ngantuk sehingga khawatir kita akan ngelantur, nggak sadar, maka kata Rasulullah SAW, jangan diteruskan, jangan dipaksakan, tidur dulu sampai ngantuknya itu hilang. Tentu kalau sholat subuh tetap bangun untuk sholat subuh. Adapun kalau sakit sesekali tidak jamaah, tidak apa-apa. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab tentang keutamaan sholat malam. Insya Allah berikutnya kita akan masuk bab yang baru lagi. Dan sekarang kita lanjutkan dengan tafsir surat Al-Baqarah.